Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winta Febrianti dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PAI Lokal PAI 5I. Di sini saya akan sedikit memaparkan penjelasan tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran yang sudah saya pelajari, di mana evaluasi adalah suatu proses untuk mengambil suatu keputusan dengan menggunakan informasi baik menggunakan teks maupun non-teks. Tujuan evaluasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan evaluasi secara umum dan tujuan evaluasi secara khusus. Di mana tujuan evaluasi secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menilai hasil belajar peserta didik, mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada orang tua dan masyarakat, mengetahui tercapainya mutu pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi secara khusus, di mana tujuan evaluasi secara khusus itu ada 5. Yang pertama, mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mendiagnosis kesulitan belajar. Yang ketiga, memberikan perbaikan proses pembelajaran. Yang keempat, memotivasi peserta didik dengan cara mengenai dan memahami diri dalam merangsang usaha pendidikan. Yang selanjutnya yaitu fungsi evaluasi, di mana fungsi evaluasi ada 4, yaitu yang pertama fungsi formatif, yaitu ialah memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan memberikan remedial bagi peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi sumatif, yang artinya ialah memberikan nilai atau angka sebagai bahan laporan kepada pihak tertentu dan penentuan kenaikan kelas. Yang ketiga yaitu fungsi diagnosis, yaitu ialah menganalisis kesulitan belajar dan memecahkan kesulitan belajar tersebut. Yang keempat yaitu fungsi penempatan, di mana fungsi penempatan ialah penentuan kelas atau program sesuai kemampuan. Karakteristik dalam evaluasi ada 8. Yang pertama, valid, reliable, relevan, representatif, dan praktis, diskriminatif, spesifik, dan profesional. Selanjutnya, pendekatan evaluasi pembelajaran ada 2 macam, yaitu tradisional dan sistem. Di mana pendekatan tradisional adalah pendekatan yang ditunjukkan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik yang dituntut untuk menguasai materi pembelajaran. Sedangkan pendekatan sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep hukum dan lain-lain. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau menemukan masalah. Yang selanjutnya, perbandingan penilaian otentik dengan penilaian konvensional. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat. Dan jenis penilaian autentik ada 3 macam, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Selanjutnya, penilaian kompensial. Penilaian kompensial adalah sistem penilaian yang biasa digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang selama ini dilakukan. Instrumen
Evaluasi. Instrumen evaluasi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengolah informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Di jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran ada dua macam, yaitu bentuk tes atau objektif, yang kedua bentuk non-tes non-objektif. Dan macam-macam dari tes objektif dibagi menjadi 4, yaitu pilihan ganda, bentuk pilihan benar salah, menjodohkan, dan yang terakhir isian singkat. Demikianlah, hanya itu yang dapat saya paparkan tentang evaluasi pembelajaran yang saya pelajari. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.